Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Jeffrin SPD 15. Pagi hari ini saya sedang memberikan tugas kepada murid-murid saya karena selama 2 bulan terakhir ini kita diliburkan karena masalah virus corona atau COVID-19. Nah, pagi hari ini saya mau memberikan tugas untuk murid-murid saya yang sedang di rumah. Biasanya saya sehari-hari memberi tugas kepada murid-murid saya, yaitu memberikan tugas lewat online. Itu baik lewat Google Classroom atau maupun aplikasi yang lainnya. Nah, hari ini saya akan memberikan tugas kepada murid-murid saya, yaitu untuk kelas 3 Al-Misi. Kebetulan saya adalah salah satu wali kelas di sekolah kami, di sekolah SD Pres Putra Permata Biak. Saya adalah salah satu wali kelas di kelas 3B, 3 Al-Maqdisi di sekolah SD Pres Putra Permata Kabupaten Biak Numfor. Nah, saya biasanya memberikan tugas online lewat Google Classroom. Itu sebuah aplikasi yang sangat bagus untuk kita guru-guru memberikan tugas kepada anak didik kita. Untuk itu, saya mengundang saudara, jangan lupa nonton. Inilah kegiatan saya sehari-hari. Pagi hari saya memberikan tugas kepada siswa-siswa saya yang sedang di rumah. Baik itu tugasnya dalam bentuk menggambar, menjawab, maupun dalam bentuk pilihan ganda. Nah, di aplikasi Google Classroom sendiri itu aplikasi yang sangat bagus untuk kita pakai untuk memberikan tugas kepada siswa kita. Untuk itu, saya biasanya memberikan tugas kepada siswa saya melalui Google Classroom. Nah, saya informasikan kembali, di sini saya akan memberikan tugas kepada murid-murid saya. Saya ngajar di kelas 3 dan mengajar matematika di kelas 6. Jadi kelas 3 itu di sekolah kami ada 2 kelas 3A dan kelas 3B. Nah, di yang kelas 3B saya sebagai wali kelasnya. Dan di kelas 6 juga ada 2 kelas. Nah, saya mengajar di matematika di kelas 6A. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, saksikan terus kegiatan saya pagi ini. Saya akan memberikan tugas lewat online kepada murid-murid saya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan laptop saya. Saya akan memberikan tugas lewat Google Classroom. Nah, marilah kita saksikan. Nah, saya mau informasikan kembali, saya masih di buku tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Ini untuk kelas 3. Ini kita memakai buku pemerintah, buku yang disediakan oleh pemerintah, bahwa buku ini yang dipakai untuk secara nasional. Nah, dan yang satu lagi, karena kemarin saya mengisi untuk memberikan les tambahan atau belajar tambahan untuk persiapan anak-anak yang kelas 6 yang akan menghadapi ujian nasional. Nah, di sini saya memakai buku detik-detik. Nah, ini buku detik-detik. Di dalamnya ada pelajaran IPA,
IPS, matematika, bahasa Indonesia. Di sini banyak. Jadi di buku detik-detik ini sudah ada soal dan jawabannya. Ada contoh soal maupun jawabannya. Nah, saya mengajar kepada siswa saya yang kelas 6, yaitu di buku detik-detik ini. Ini adalah semua pelajaran yang mereka ujikan untuk ujian nasional maupun ujian sekolah, ada materinya di sini, di buku ini. Jadi mereka atau murid-murid tinggal belajar melalui buku ini. Nah, saya informasikan kembali, semua murid-murid saya yang akan menghadapi ujian nasional, semua sudah memiliki atau buku ini masing-masing di rumahnya. Jadi karena sekolah libur, kurang lebih sudah 2 bulan kita libur. Jadi murid-murid tinggal belajar di buku ini sambil saya memberikan tugas kepada siswa-siswa saya yang kelas 6. Ya. Di sini saya contohkan, misalnya isinya itu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terus yang kedua, materinya tentang operasi hitung bilangan bulat, terus operasi hitung bilangan campuran, terus mengubah persen dalam bentuk pecahan biasa, terus mengubah pecahan biasa ke desimal, mengubah pecahan biasa ke persen. Nah, di sini banyak macamnya materi-materi, yaitu ada materi bangun ruang dan bangun datar. Nah, baiklah, saksikan terus bagaimana saya memberikan tugas kepada murid-murid saya yang baik di kelas 3 maupun di kelas 6. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya akan memulai memberikan tugas kepada siswa-siswa saya yang sedang di rumah. Nah, yang pertama saya akan memberikan tugas kepada siswa saya, yaitu di buku tema 7 perkembangan teknologi. Nah, baiklah, tadi saya sudah menyalin di laptop saya. Saya akan langsung masuk di Google Classroom. Yaitu Google ini sangat mantap. Yaitu saya ceritakan lagi sebelum memulai tugasnya. Classroom sendiri, kita mengirim tugas, kita bisa menjadwalkan, bisa memberikan poinnya berapa atau nilainya berapa, terus bisa mengatur jam kumpulnya siswa. Itu bagi siswa, misalnya saya di sini mulai ini hampir jam 12. Nah, nanti saya jadwalkan batas kumpul akhir, misalnya kalau ini berhubungan dengan orang tua yang siswa yang kerja pagi sampai sore, saya biasanya paling lambat untuk kumpul itu jam 9 malam. Nah, saya memberikan tugas batas akhir untuk pengumpulan tugas itu jam 9 malam. Nah, baiklah Bapak Ibu, marilah saksikan. Saya akan memberikan tugas melalui Google Classroom. Nah, di sini saya sudah sudah sediakan satu laptop untuk memberikan atau menyalin tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Baiklah Bapak Ibu, perhatikan. Nah, pertama saya
saya masuk di Google Chrome. Saya masuk di Google Chrome pertama kali. Jadi kalau di Google Chrome sendiri, di internet sendiri, kita tidak perlu mendownload atau menginstal aplikasi Google Classroom-nya. Kita bisa langsung mengetikkan salah satu link yang ada di Google untuk aplikasi Google Classroom sendiri. Nah, mari Bapak Ibu saksikan, saya akan memberikan tugas sehari-hari kepada murid-murid saya, yaitu baik di kelas 3 maupun di kelas 6. Nah, pertama, saya sudah menyiapkan satu laptop. Pertama, saya tinggal mengetikkan langsung Google Classroom. Nah, di sini langsung muncul. Jadi, perhatikan terus. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah aplikasi Google Classroom, itu kita yang penting kita sebelumnya sudah masuk menggunakan emailnya kita. Itu terus kalau kita tidak masuk menggunakan email, tentunya aplikasi ini tidak bisa diakses atau tidak bisa kita gunakan. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya akan masuk di Google Classroom-nya, bisa dilihat. Pertama, nah, pilihlah yang Google Classroom yang paling atas atau bisa untuk masuk. Nah, Google Classroom, pilih yang classroomgoogle.com. Nah, pilih yang itu. Nah, setelah masuk, nah di sini ada tulisan kelola pengajaran dan pembelajaran dengan Classroom. Nah, ini saya akan membukanya. Di sini ada tulisan buka, yang saya tunjuk ini. Saya buka. Nah, setelah saya membuka, tunggu sebentar dalam masih proses loading. Nah, Bapak Ibu, beginilah tampilan Google Classroom. Nah, bisa diperhatikan. Di sini saya sudah menyiapkan di sini untuk siswa saya yang kelas 6, di sini kelas 3. Karena saya mengajar di dua kelas 6 dan kelas 3, di sini saya membuat dua buah classwork atau dua buah tugas kelas untuk di sekolah. Karena tergantung, kalau kita mengajarnya di 3 kelas, jadi yang muncul di sini 3 kelas Bapak Ibu. Nah, silakan saksikan terus. Nah, selanjutnya saya pertama memberikan tugas kepada siswa saya yang kelas 3. Perhatikan. Nah, pertama saya membuka, kita klik langsung ruang atau tampilan awal pada tugas-tugas baik di kelas tiap-tiap kelas. Pertama saya klik bagian tengah, sembarang saja kliknya. Nah, di sini akan muncul foto maupun foto profil kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, sebelum ini di sini ada kode untuk kelasnya. Nah, sini saya sudah perbesarkan kode kelasnya, bisa dilihat. Nah, jadi kode kelas ini yang akan kita kirimkan ke setiap siswa atau ke semua siswa yang kita ajarkan untuk bergabung bersama guru, baik itu murid dan guru. Nah, untuk siswa kita bisa kasih kodenya ini. Kodenya ini campuran antara angka dan huruf. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kode ini yang saya sudah buat ini, saya akan kirimkan ke murid-murid saya. Di sini bisa menggunakan
email sendiri bisa, tapi email terlalu lama bagi pengguna yang baru, baik menggunakan HP Android maupun PC maupun laptop. Jadi lebih enaknya kita tidak perlu mengirimkan email. Cukup kita atau guru yang sudah uh, membuat tugas kelas atau membuat kelas itu, jadi cukup mengirim kode yang sebanyak 7 biji ini, campuran angka dan huruf. Karena karena saya sudah mengirimkan ke murid-murid saya, jadi saya tinggal masukkan saja. Jadi saya tinggal close, murid-murid saya sudah bergabung semua. Di sini jumlah murid saya untuk kita masuk kembali. Nah, jumlah murid saya sebanyak 20 orang karena ada satu orang yang pindah, jadi sekarang ada 19 orang. Nah, itu Bapak Ibu saksikan terus. Nah, pertama untuk masuk di sebuah pembelajaran online, tentunya kita tadi saya sudah menyinggung pertama tadi kita harus masuk menggunakan emailnya kita sendiri. Nah, jadi untuk itu jangan lupa di ini saya memang saya sengaja membuat tugas kelas atau tugas harian untuk murid-murid saya kegiatannya di rumah. Jadi Bapak Ibu biar kita libur di sekolah kami ini biar libur kita tetap memberikan tugas hari-hari kepada siswa kita. Jadi kita di sekolah Islam terpadu atau sekolah IT yang ada di seluruh nasional itu semuanya kerjanya dalam satu komando. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya akan memulai memberikan tugas. Nah, pertama di sini ada tulisan saya perlihatkan. Nah, seperti ini. Sini saya masuk di tulisan, di sini ada menu forum, menu kelas, menu anggota, jumlah anggota atau jumlah murid. Di sini yang terakhir adalah nilai. Jadi bagusnya aplikasi ini, jadi kita mengirim tugas kepada siswa itu, begitu tugas terkirim, siswa langsung bisa melihat, mengecek apa atau tugas apa yang diberikan oleh guru hari ini. Mereka bisa langsung cek, mengerjakannya langsung di sini. Menyalin dalam bentuk tulisan sendiri di kertas maupun bukunya. Nah, mereka akan mengirimkan balik tugas yang mereka sudah kerjakan melalui Google Classroom ini. Jadi, setelah itu guru cek, misalnya saya sendiri, setelah siswa saya semua mengerjakan tugas-tugas tadi, jadi saya mengecek kembali tugas-tugas siapa-siapa saja atau murid-murid yang mana saja yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, bagi yang terlambat kumpul, misalnya saya targetkan jam 9 malam, misalnya ada yang kirim jam 10. Nah, di situ langsung keterangannya ada terlambat mengumpulkan tugas. Nah, tidak apa-apa, saya maklumi karena eh, tidak semua orang tua memiliki atau mempunyai wifi maupun pakai data. Nah, dan semua orang tua itu masing-masing dengan kesibukannya. Jadi untuk itu guru itu harap atau harus memakluminya. Nah, baiklah, biar siswa kita terlambat mengumpulkan tugas, jadi tidak apa-apa, kita harus makluminya. Namanya saja belajar di rumah. Tentunya ada didampingi orang tua dan ada tidak. Tapi bagi orang tua yang tidak ingin nilai anaknya rendah maupun turun, jadi orang tua tersebut akan mendampingi mengerjakan atau akan pokoknya mendampingi anaknya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ya, tentunya seperti itu. Baiklah, saya informasikan kembali di kelas saya di kelas 3B, semua orang tua sangat antusiasme melihat atau mendampingi anak-anaknya. Saya memberikan tugas melalui Google Classroom. Jadi setiap tugas yang saya kirim ke mereka itu orang tuanya cepat menanggapi dan mengirimkan balik tugas-tugasnya kepada saya sebagai gurunya. Nah, itu enaknya. Jadi saya tinggal, jadi kita
bisa apa sih namanya, dalam genggaman. Jadi kita bisa kemana-mana, misalnya kita mau ke pantai, mau jalan-jalan, kita bisa dalam genggaman memberikan nilai siswa kepada lewat HP Android. Jadi seperti itu, enak sekali Bapak Ibu. Jadi belajar di rumah itu bukan hanya kita diliburkan itu bukan hanya kita makan tidur saja di rumah, tapi kita coba mengevaluasi kembali cara belajarnya atau pembelajaran anak-anak tersebut. Jadi kita di rumah itu memberikan tugas sehari-hari kepada siswa untuk evaluasinya. Karena apa? Karena tidak semua sekolah yang memberikan tugas seperti ini. Jadi untuk itu saya informasikan kembali, tidak semua sekolah Bapak Ibu yang bisa memberikan eh, tugas rumah seperti apa yang dilakukan kami di sekolah Islam Terpadu, khususnya di kita SD Plus Putra Permata Kabupaten Biak Numfor. Nah, untuk itu saya eh, memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Baiklah, saya akan langsung memberikan tugas. Nah, oke, baiklah, silakan dilihat. Nah, di sini saya bisa dilihat. Nah, di sini ada tulisan forum, ada tulisan tugas kelas, ada tulisan anggota. Saya akan membuat tugas, yaitu saya dengan mengklik. Kalau di HP biasanya tulisannya bahasa Inggris, Bapak Ibu. Kalau di uh, kalau di laptop biasanya tulisannya bahasa Indonesia. Nah, di sini kalau bahasa Inggrisnya itu tugas kelas, yaitu kalau di dalam HP itu classwork namanya. Nah, saya klik tugas kelas. Nah, setelah itu, nah lagi proses loading. Nah, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, sudah banyak tugas-tugas yang tugas ini banyak sekali yang saya berikan sama libur Bapak Ibu. Nah, mulai dari tanggal tanggal berapa ya kita memberi kita libur itu mulai tanggal 19 Februari kalau tidak salah. Nah, tanggal 19 itu kita tidak langsung memberikan tugas karena kita masih belajar menggunakan aplikasi ini. Ternyata setelah kita pelajari, aplikasi ini sangat bagus karena selama ini kita tidak pernah memberikan tugas secara online kepada siswa-siswa. Nah, untuk itu setelah kita pelajari, aplikasi ini sangat efektif untuk memberikan tugas kepada semua siswa yang ada di sekolah kami, yaitu Sekolah SD Plus Putra Permata Biak. Nah, sudah banyak yang saya berikan tugas kepada murid-murid. Nah, selanjutnya saya ada tulisan tanda plus ini, ada tulisan tanda plus, tanda buat. Nah, tanda buat ini kalau dalam bahasa Inggrisnya tulisannya acak, apa sih, saya lupa bahasa Inggrisnya. Nah, saya masuk di tulisan buat ini, yang ada tulisan buat. Nah, saya klik yang tanda plus itu. Setelah itu di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Di sini ada tugas, terus tugas kelas, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan maupun topik. Nah, di sini saya memberikan tugas. Nah, yang paling atas. Saya klik yang tulisan tugas yang paling atas. Nah, sini saya klik. Nah, di sini muncul judul maupun petunjuk atau deskripsinya. Nah, tunggu sebentar Bapak Ibu.
Oke, saya lanjut. Nah, sini saya akan memberikan judulnya, yaitu judulnya misalnya saya akan tuliskan judulnya itu ini hari tanggal berapa ya? Tugas saya tuliskan tugas tanggal 13 April 2020. Nah, deskripsinya sini saya akan melihat tadi saya sudah memberikan tugas pada siswa saya. Saya akan membuka kembali buku ini. Saya memakai buku pemerintahan ya, buku pengeluaran pemerintah. Nah, ini tadi dalam pertanyaannya saya akan menuliskan deskripsinya, itu satu, saya akan tuliskan deskripsinya. Bacalah teks dengan mengolah bahan dasar pakaian, mengolah bahan dasar pakaian. Nah, sesudah itu saya memberikan pertanyaan. Sesudah saya suruh membaca, tuliskan yang kedua, tuliskan isi ini adalah dalam bentuk pertanyaan kepada murid-murid. Nanti untuk bacaannya sendiri saya sudah memfotokan, saya sudah masukkan dalam laptop. Nanti saya tinggal copy gambarnya, saya kirim ke murid-murid saya. Nah, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, di bawahnya kita harus menyampaikan, kita harus menuliskan catatan kita. Terus apa saja sih catatan pentingnya supaya siswa nanti membacanya bisa menyelesaikan apa yang diharapkan kita sebagai guru. Nah, catatannya kirimlah tugas catatannya, ulang, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf tuliskan isi cerita dari setiap paragraf di bukumu, koma, lalu kirimkan dalam bentuk gambar seperti biasa. Nah, karena saya
memang untuk menjawab langsung di Google Classroom ini saya tidak suka. Jadi intinya murid hanya mengklik misalnya A atau B atau C, itu yang saya kurang efektif menurut saya. Makanya saya suruh mereka menyalin atau menuliskan kembali di buku tulis mereka. Habis menulis, saya biasanya suruh mereka memfotokan. Nah, dari hasil foto itu dikirim ke saya. Sesudah itu saya koreksi, mengoreksinya. Setelah itu saya mengembalikan hasil koreksi tersebut ke mereka dalam bentuk nilai atau dalam bentuk skor. Sesudah itu saya mengirimkan kembali kepada mereka. Nah, mereka sendiri akan langsung melihat nilai atau skor yang didapat, ya, hasil pengerjaan mereka. Seperti itu. Nah, sudah itu, nah saya lanjut masuk di file tadi. Saya akan tambahkan teks bacaan tadi. Saya tidak mengetiknya di sini, tapi saya sudah memfotokan, saya masukkan di laptop, dan saya akan mengirimnya dalam bentuk gambar. Nah, dari gambar yang saya kirim itu, yang saya fotokan itu, mereka akan membacanya seperti itu. Nah, selanjutnya, karena tadi di sini ada bentuk caranya Bapak Ibu. Nah, saya akan tunjukkan, bisa dilihat. Nah, di sini ada tulisan semacam tanda jepit dan tanda tambah. Nah, karena filenya sudah saya fotokan dan sudah saya masukkan di laptop, jadi saya tinggal klik yang tanda ini, tanda jepit. Biasa kalau kita mengirim foto di WhatsApp segala macam itu, tanda ini sama seperti yang muncul di sini. Nah, saya klik satu kali. Nah, di sini ada banyak pilihan. Yang pertama Google Drive, yang kedua link, yang ketiga file, yang keempat YouTube. Nah, selanjutnya saya tadi kalau kita mau mengirimkan video, kita ambil videonya yang ada di YouTube. Tapi karena tadi dalam bentuk foto, jadi saya klik dalam bentuk file ini. Nah, saya klik, sudah. Nah, sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Silakan tunggu sebentar lagi proses. Nah, di sini ada tulisan muncul terbaru upload drive saya bersama. Tadi karena saya mau upload, saya pilih yang tanda yang ada di tengah. Pokoknya kalau muncul ruang seperti ini, tinggal klik saja yang ada di sini. Pilih file dari perangkat Anda. Nah, sesudah itu, nah tadi di mana kita menyimpan sebuah foto maupun sebuah file. Nah, tadi saya menyimpannya di disk C, karena saya kirimnya lewat HP, tentunya masuk di D. Nah, masuk. Sudah itu saya mencari. Nah, sabar. Nah, tadi masuk di sherit. Saya menggunakan sherit ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah mengirimkannya. Nah, pertama ini saya langsung kirimkan 3 file saja. Jadi saya di sini Control Shift, Control Shift. Nah, sudah itu lepas baru open. Nah, dalam 3 file ini akan muncul semua kepada mereka. Saya open kan. Nah, sudah muncul semua open. 1, 2, 3. Ada 3 file tadi yang saya fotokan. Nah, sesudah itu di sini paling bawah ada tulisan yang warna biru ini, ada tulisan upload dan batal. Ya, jadi kita klik yang tulisan upload ini yang saya tunjuk ini. Nah, saya kirimkan ini. Setelah tunggu, itu proses cara mengirim tugas kepada murid-murid atau mengirim ini lagi.
cara membagikan file ini dengan anggota kelas. Semua siswa dapat melihat satu file yang sama. Nah, sesudah itu tinggal klik OK. Nah, tinggal klik OK. Sesudah itu, di pojok kanan atas Bapak Ibu, ini tadi file yang sudah kita buka di laptopnya kita sudah muncul. Saya kirimkan ke murid-murid. Nah, di sini saya kasih apa sih namanya? Saya edit dulu. Sudah. Saya kasih tanda nama. Sudah. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, di pojok kanan ini, di pojok kanan sini ada tulisan tugaskan. Nah, pojok sini. Nah, jadi kita klik. Kalau kita belum mengklik tulisan tugaskan ini, jadi siswa belum melihat tugas yang diberikan oleh kita siang hari ini. Jadi saya akan klik tulisan ini, tulisan yang warna seperti warna coklat ini. Nah, saya akan klik tulisan ini tugaskan. Nah, sudah lagi proses pengunggahan pengiriman. Nah, sudah Bapak Ibu, sudah terkirim. Jadi siswa sudah bisa mengerjakan tugas tadi, sudah bisa melihat. Jadi siswa sama, tampilan siswa dengan tampilan guru yang ada di Google Classroom itu sama. Jadi saya tinggal kembali di sini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Di sini saya klik yang tulisan forum. Nah, yang tulisan forum itu kembali ke beranda. Nah, di sini saya sudah tadi tugas yang tadi sudah masuk ini Bapak Ibu yang paling atas. Nah, tugas baru itu dia muncul yang paling atas ini. Tugas tanggal 13 April 2020. Nah, sudah masuk, sudah terkirim. Jadi siswa bisa langsung mengerjakan Bapak Ibu. Nah, di situ bisa langsung mengerjakan tugasnya. Sudah terkirim tugasnya. Nah, begitu prosesnya untuk mengirim tugas dalam bentuk file atau dalam bentuk gambar melalui internet atau melalui Google Classroom namanya. Namanya aplikasi Google Classroom. Nah, selanjutnya, itulah proses cara mengirimkan tugas kepada siswa. Jadi, cara mengirimkan tugas kepada siswa itu prosesnya seperti itu. Jadi sehari-hari guru jadi bukan hanya libur, tapi kita memberikan tugas dalam bentuk file atau dalam bentuk gambar melalui internet atau melalui salah satu aplikasi yaitu aplikasi Google Classroom. Nah, untuk itu Bapak Ibu marilah saksikan tadi saya sudah memberikan tugas di kelas 3 yaitu kelasnya saya sendiri. Sekarang saya akan memberikan tugas di kelas 6. Kelas 6 memberikan materinya yaitu detik-detik. Nah, seperti itu.
saya akan memberikan tugas yaitu di kelas 6-nya, kelas 6 Ibu Sulis ya. Jadi kalau kelas 6 apa sih? Jadi saya kelas 6 Ibnu Khaldun. Itu kelas Ibnu Khaldun. Jadi siswa saya yang bertanya, mereka sudah melihat live saya. Jadi mereka sudah melihat live yang saya tampilkan di YouTube saya. Itu mereka dengan menanyakan kembali. Jadi ada dua kelas, kelas A dan kelas 6B. Saya mengajar di kelas 6 Ibnu Khaldun. Jadi tugas ini saya memberikan khusus di kelas 6 Ibnu Khaldun. Jadi seperti itu. Jadi saya akan membalas dulu di murid saya yang bertanya. Jadi tadi saya sudah membalasnya, yaitu tugas untuk kelas 6 Ibnu Khaldun. Jadi seperti itu. Tadi murid saya ada dua kelas, yaitu satu yang mengajarnya ustazahnya, yang satunya saya mengajar di yang kelas Ibnu Khaldun seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu. Sekarang saya akan melanjutkan memberikan tugas untuk kelas 6 Ibnu Khaldun. Nah, kita kembali di aplikasi tadi Google Classroom. Kita masuk kembali. Nah, kita masuk di tulisan tugas kelas. Nah, masuk. Nah, baiklah Bapak Ibu, saksikan. Nah, sekarang saya langsung masuk di tulisan tugas kelas yang ada di aplikasi Google Classroom. Nah, pertama, saya masuk di tugas kelas yang ada tulisan tanda tambah atau tanda buat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya masuk di seperti tadi yang saya kirimkan tugas di murid-murid saya yang di kelas 3. Selanjutnya di sini ada pilihan kalau dalam komputer atau dalam PC dia munculnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau dalam HP seperti ini itu munculnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi itu banyak ibu guru atau bapak ibu guru yang merasa kesusahan karena muncul dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi tentunya guru tersebut harus memahami isi daripada pertanyaan maupun tulisan dalam bentuk bahasa Inggris. Kita harus bisa mengartikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada murid saya, yaitu murid Ibnu Khaldun tentang materi matematika yang ada di buku
detik-detik. Nah, pertama saya akan mengklik yang ada tulisan tanda tugas. Nah, selanjutnya saya kasih judul. Jadi kalau dalam bahasa di HP tulisannya title tulisannya. Jadi di sini saya akan memberikan tulisan tugas itu tanggal berapa kita memberikan tugas kepada siswa kita atau kepada siswa-siswi kita, murid-murid kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, marilah saksikan terus. Saya akan memberikan tugas kepada siswa saya. Jadi untuk itu guru SD Plus itu guru yang sangat mumpuni dalam bidang IT. Jadi hampir semua guru bisa menggunakan IT. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi banyak guru-guru di sekolah-sekolah yang lain yang tidak paham tentang IT. Jadi seperti itu. Apalagi guru yang sudah lama mengajar, tentunya mereka akan ketertinggalan dalam dunia digital seperti itu. Bagi kita guru yang masih muda, tentunya masih bisa mengerti atau masih bisa mengikuti alur-alur yang ada dengan program-program yang baru. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas, yaitu tugas matematika tanggal 13 April 2020. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya sudah memberikan atau memfotokan dalam bentuk file foto. Jadi, saya sudah memasukkan di laptop saya. Sudah masukkan di laptop saya. Jadi, saya tinggal mengkopikan, masukkan di Google Classroom. Nah, seperti itu. Disaksikan terus. Selanjutnya di deskripsi kita tulis. Nah, kita tulis nomor berapa saja yang akan, tadi saya sudah memfotokan di buku ini, halaman 123 yang ada di buku detik-detik untuk kelas 6. Itu tadi saya sudah memfotokan nomor 1 sampai nomor 11, tapi saya tidak suruh anak-anak mengerjakan semua. Di sini ada tulisan pilihan ganda atau tulisan pilihan jawaban D. Tapi anak tinggal menyilang atau mana jawaban yang paling benar di antara soal-soal ini. Tapi saya suruh mereka mengerjakan bagaimana cara penyelesaian sampai mendapatkan jawaban paling benar, seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, karena tadi nomor soal sampai 11, tapi kita suruh anak-anak mengerjakan sampai 5 nomor saja, sampai 5 nomor. Jadi kita jangan terlalu membebani anak-anak dengan tugas. Jadi bisa kita mengirimkan tugas, tapi tidak terlalu banyak, karena banyak pelajaran lain yang mereka kerjakan juga, seperti itu. Jadi kita tidak boleh terlalu memberikan banyak tugas kepada siswa kita. Jadi seperti itu. Cukup memberikan tugas sedikit saja. Jadi jangan terlalu banyak memberikan tugas. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya memberikan deskripsi, yaitu kerjakan soal yang Pak Guru kirim, dalam bentuk foto, koma, kasih tanda koma, tanda berhenti. Kerjakan soal yang Pak Guru kirim dalam bentuk foto. Itu nomor 1,
yaitu nomor 1 sampai nomor 5 seperti itu. Nah, titik. Nah, di bawahnya kita kasih catatan kepada siswa. Itu catatan itu sebagai untuk memberikan peringatan kepada siswa, bukan peringatan yang ini, tapi memberikan supaya siswa dapat memahami catatan seorang guru bagaimana, atau pesan seorang guru itu bagaimana seperti itu. Jadi kita memberikan tuliskan catatan. Nah, selanjutnya kerjakan catatan atau kirimkan tugas, atau begini saja, kerjakan tugas nomor 1 sampai 5 di buku tulis, lalu difotokan dan dikirimkan dalam bentuk foto. Nah, tadi di bawahnya titik, bawahnya tidak boleh mengirimkan tugas di WhatsApp. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya tidak menyuruh siswa saya mengerjakan tugas atau mengirimkan tugas lewat WA? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita suruh orang tua mengirimkan dalam bentuk atau lewat WhatsApp, tentunya kita dalam penilaian itu susah. Susahnya kenapa? Bukan hanya tugas yang satu ini yang kita lihat, tapi hampir semua murid-murid itu mengirimkan tugas. Jadi kita tidak bisa memilah-memilih. Jadi lebih bagusnya kita mengirimnya dalam bentuk di classroom ini, dalam aplikasi ini, karena kalau dalam aplikasi ini langsung tertera nama mereka. Kita mau periksanya kapan saja tetap tidak akan hilang. Jadi oh ini tugas, misalnya ini, oh ini tugasnya Kaisan, oh ini tugasnya Rido, oh ini tugasnya Askia, jadi oh ini tugasnya Rangga. Kita langsung bisa melihat nama-nama anak-anak tersebut. Tapi kalau mereka mengirimnya dalam bentuk WhatsApp, tapi kita merasa kesusahan. Satu, susah kita melihat kembali tugas yang mereka kirim karena terlalu banyak sekali tugas yang dikirimkan murid-murid. Dua, memori kita cepat penuh, memori HP. Tentunya satu kali pengiriman tugas itu tidak hanya murid yang kita ngajarkan di kelas yang lain, tapi kelas kita itu penuh. Jadi makanya saya menghimbau kepada orang tua itu lebih bagusnya mengirimkan dalam bentuk di aplikasi yang saya kirim ini. Di aplikasi ini begitu tugas yang saya kirim mereka melihatnya, mereka mengirimkan kembali, saya mengirimkan kembali nilai kepada mereka. Jadi seperti itu. Nah, sesudah itu kita tetapkan poinnya atau rankingnya atau nilainya, nilai sampai nilai 1 sampai 10 kah atau 10 sampai 100 kah. Jadi terserah kita mau memberikan poinnya atau nilai yang kita hasil pengerjaan anak-anak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya di sini akan memberikan ini tanggalnya, tuliskan tanggalnya hari ini tanggal 13 April. Jadi, waktunya nanti sampai jam 21.00. Jadi masih jangka waktu sampai malam Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sampai malam.
Sesudah itu kita lampirkan tugas, bisa dilihat di sini. Top, tinggal kita pilih file, lanjut. Saya akan membalas murid saya. Bisa tadi B, dia apa namanya minta tugas tapi tidak apa-apa karena namanya satu sekolah. Saya akan membalas dulu kepada murid saya. Sudah. Sesudah itu saya langsung mengirimkan tugas dalam bentuk file di kelas 6 Ibnu Kalau tadi ada murid saya yang di kelas 6 yang sebelahnya, mereka mau ikut tapi tidak apa-apa. Dulunya mereka memang saya yang ajar sebelum pisah kelas. Itu ada sebelahnya ada Ustaz Jarum yang mengajar, yang kelas 6 yang sebelahnya saya yang mengajar. Mereka dulunya semester 1 saya mengajar mereka semua sebelum mereka pisah dari kelas 6A dan kelas 6B, seperti itu. Nah, saya akan mengirimkan tugas. Jadi saya tinggal klik tugas tadi, saya klik open. Nah, tunggu proses loading. Sesudah itu tinggal tunggu proses loadingnya. Nah, kepada murid-murid saya yang menonton, kalian tidak usah khawatir. Di buku ini yang penting kalian rajin membaca saja. Di buku ini sudah petunjuk baik cara menyelesaikannya, soal-soal maupun soal-soal yang belum terjawab yang ada pembahasan di buku ini. Tadi seperti itu. Kalian tinggal melihat saja, oh dari contoh 1 sampai 10 itu kalian tinggal melihat ada cara penyelesaian yang ada di buku ini. Buku ini sudah lengkap, bisa dikhawatirkan. Sesudah itu saya akan mengirimkan tugasnya. Itu saya klik upload. Bagi proses ini kita menit karena saya menggunakan jaringan WiFi, tentunya cepat daripada menggunakan data. Nah, sudah terkirim. Saya akan langsung klik
tanda yang ada di pojok kanan, yaitu tulisan tugaskan. Jadi saya klik tugaskan hari ini. Nah, tunggu proses, lagi proses. Nah, sudah terkirim, tidak sampai 5 detik, langsung 3 detik saja sudah terkirim Bapak Ibu. Karena saya menggunakan WiFi di rumah, jadi cepat sekali. Jadi seperti itu. Nah, sudah terkirim, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Tada. Nah, seperti ini. Inilah sudah. Nah, murid-murid saya akan melihat tugas yang saya kirim tadi. Nah, di sini sudah muncul tulisan dari saya, Jeffrin memposting tugas baru. Itu tugas matematika tanggal 13 April 2020. Seperti itu. Jadi sudah selesai saya memposting ini. Tinggal murid-murid saya melihat kembali tugas yang saya kirim tadi. Jadi seperti itu. Jadi saya bisa melakukan aktivitas apa saja karena tugas saya membuat soal atau memberikan tugas kepada siswa sudah selesai. Jadi saya tinggal melihat tadi jam 9 malam saya kasih tenggat waktunya, saya tinggal malam nanti baru saya periksa. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan saya sehari-hari bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi malam baru saya periksa mengoreksi hasil tugas murid-murid saya dan saya akan mengirimkan nilai kepada mereka semua seperti itu. Jadi enak Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk itu menggunakan aplikasi ini sangatlah bagus sekali. Jadi guru itu jangan hanya bisa mengajar saja. Kalau guru cuma bisa mengajar, tentunya merasa ketinggalan. Jadi guru itu harus mengupgrade diri. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sering muncul setiap hari. Jadi kalau guru tidak mengupgrade diri, tentunya pengetahuannya akan berkurang, akan kurang. Dan apalagi murid yang sekarang itu, Ibu Guru, Bapak Ibu, murid yang sekarang itu dengan perkembangan internet, dengan perkembangan IT, jadi mereka lebih pintar. Jadi jangan sekali-sekali guru ketinggalan dengan anak murid. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus pintar melebihi ilmu pengetahuan murid kita. Jangan sampai murid kita yang lebih tinggi pengetahuannya daripada gurunya. Jadi seperti itu. Jadi tapi itu dari kita sendiri. Walaupun kita guru, tidak semua guru sih yang bisa seperti itu. Jadi ada guru-guru yang ibaratnya ya enggak mau repot dengan urusan internet begini. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dilihat. Oke, mungkin itu saja live streaming saya. Ini live perdana saya. Jadi hari ini jangan lupa juga like dan subscribe channel saya, namanya Jeffrin SPD 15. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share Pak Guru juga jadi seorang YouTuber. Jadi seperti itu. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, hari ini tugas saya sudah selesai. Saya tinggal melakukan aktivitas saya sehari-hari. Nah, saya ingatkan lagi, saya pagi hari itu, kalau hari-hari biasanya saya menjadi seorang guru. Kalau sore hari, saya menjadi seorang tukang pangkas rambut. Saya seorang penjual jasa. Jadi seperti itu saya ingat. Jadi di dalam channel saya ini ada dua, yaitu ini artinya guru yang unik. Uniknya kenapa? Uniknya dalam satu hari guru tersebut bisa melakukan aktivitas sampingannya. Jadi seperti itu. Jadi saya di sini membuat channel yaitu guru yang kreatif, guru yang punya inovasi. Jadi seperti itu. Guru yang unik. Jadi uniknya kenapa? Pagi jadi seorang guru, sorenya jadi seorang tukang pangkas. Seperti itu.
Jadi, oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton, maupun murid saya sudah menonton video yang Pak Guru kasih. Mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe dan di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.